Hari ini sebenarnya adalah agenda kami untuk mengajukan replik. Jadi kami sebenarnya sudah siap, kami sudah menyusun replik kepada para tergugat, dari tergugat 1, 2, 3, dan turut tergugat. Tetapi ketika kita mau upload di sistem ekot pengadilan Mahkamah Agung itu ternyata kok agendanya malah justru berubah. Jadi hari ini justru agendanya itu adalah jawaban gitu, jawaban tergugat 4, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada catatan persidangannya. Jika tergugat 4 tidak mengajukan jawaban dan mengupload jawaban secara elektronik, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Sedangkan untuk penggugat mengajukan repliknya dan diupload pada persidangan secara elektronik pada tanggal 25 November. Jadi mundur seminggu ke belakang. Tetapi di sini yang harus kita ketahui bahwa tergugat 4 ini kan dari awal sudah tidak hadir. Jadi sudah disurati dengan dengan layak, tetapi tidak merespon, bahkan tidak memberikan kabar apapun kepada majelis hakim ataupun kepada panitera. Di persidangan mediasi pun juga sama, mereka tidak hadir. Nah, kemudian setelah mediasi deadlock dan terjadilah pembacaan gugatan, di situ kan juga disepakati adanya namanya jadwal persidangan. Nah, jadwal persidangan ini kan disiapkan oleh panitera atas arahan dari ketua majelis. Nah, di situ itu sudah kami tanda tangani, para penggugat sudah menandatangani, juga tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan para tergugat itu sudah menandatangani, berarti sudah ada kesepakatan untuk jadwal sidangnya. Tanggal 11 itu tanggal 11 kemarin ya, itu harusnya kan agendanya adalah jawaban dari para tergugat. Tetapi yang kami terima adalah jawaban dari tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Maka dari itu hari ini kami menyiapkan replik untuk mereka. Tapi tiba-tiba, kenapa kok tiba-tiba tergugat 4 ini diberikan waktu khusus? Nah, ini yang kita tidak bisa menerima karena apa? Sesuai dengan undang-undang pasal 215 HIR, dan itu jadi isinya intinya kan kalau sudah ada kesepakatan persidangan ya wajib menaati kesepakatan itu walaupun itu tidak menggugurkan hak dan hak jawab dari tergugat 4 ya. Jadi tergugat 4 masih boleh ikut. Tetapi kalau mereka tergugat 1, 2, 3, 4 ini sudah tergugat 1, 2, 3 ini sudah memberikan jawaban di tanggal 11, ya berarti tergugat 4 ini bolehnya ya ketika kita sudah replik ya mereka baru mengajukan duplik gitu. Bukan terus diakomodir sendiri, diberikan waktu sendiri. Nah, itu kan berarti mengistimewakan. Apakah memang karena Kepolisian Negara Republik Indonesia maka harus diistimewakan? Nah, itu pertanyaan kita itu. Hari ini kita sedang menunggu, kita mau ketemu dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Sebenarnya kan dari tergugat 1 itu kan mengajukan eksepsi. Jadi eksepsinya kan ada beberapa ya. Jadi ada obscure libel dan lain sebagainya. Nah, itu kita jawab semuanya dengan ya intinya dengan sesuai dengan apa yang mereka dalilkan. Dan kami yakin bahwa jawaban kami itu sesuai dengan teori-teori dan doktrin-doktrin hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya kan soal sama seperti yang gugatan kemarin yaitu tidak berwenang. Oh ya. Kalau dari jawaban dari pihak gugat seperti apa? Gimana? Kan salah satu eksepsinya kan salah satunya tidak berwenang itu tadi. Oh ya. Itu sama kayak yang kemarin. Terus hasilnya NU. Mungkin kalau dari pihak gugat menanggapinya gimana? Jadi begini, karena itu kan jawaban untuk replik untuk tergugat 1 itu sekitar 30 sampai 40 halaman. Jadi singkatnya saja bahwa yang kami gugat itu bukan pertama dari keputusan tata usaha negara kita sedang menggugat itu. Yang kedua, yang kita gugat itu adalah aktif perbuatan dari
sebuah lembaga negara atau pejabat, tetapi bukan hasilnya. Jadi harus dibedakan. Kalau PT UN kan kita menggugatnya kan peraturan. Jadi aturan atau hasil yang berupa peraturan yang mengikatkan begitu. Tapi kalau ini kan perbuatannya. Jadi perbuatan tergugat satu yang tidak menunjukkan ijazah, perbuatan tergugat dua dan turut tergugat itu yang berusaha untuk menutup-nutupi akses informasi publik terhadap keabsahan ijazah. Nah, itu yang kita gugat. Jadi kalau para tergugat kemarin jawabannya ya sama, memang mengarahkan untuk ke PT UN. Tapi kami membantah itu dan itu bukan, kami nggak menggugat itu. Dalam petitum kami hanya ingin tergugat satu menunjukkan ijazah, tergugat dua itu untuk mendukung dan memberikan berkas-berkas yang berkaitan dengan kelulusan atau sekolahnya tergugat satu. Ya sudah tepat kalau ditujukan ke PN. Sudah tepat, karena ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi memang strategi mereka itu kalau diarahkan ke PT UN, itu kan pasti di PT UN pun pasti ditolak. Karena apa? Kita tidak menggugat keabsahan ijazah. Ijazah yang tergugat satu ini kan katanya tahun 85. Kan begitu. Kita tidak sedang menggugat itu. Dan PT UN itu kan ada masa kadaluarsanya, yaitu sekitar 9 bulan, 6 bulan. 9 bulan. Ya kalau 85 kita gugat sekarang di PT UN kan jelas pasti kadaluarsa. Gitu. Jadi itu strategi mereka lah. Tapi kita tetap bertahan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan CLS ini ya yang paling pas, yang paling baik untuk membuka kotak Pandora ini. Dan juga saya juga memasukkan bahwa yang selalu saya katakan tentang doktrin ultimum remedium. Jadi perdata ini adalah membuka dulu ijazah ini betul-betul asli atau tidak dan lain sebagainya. Barulah kalau memang ijazahnya itu ternyata asli, dibuktikan di peradilan gugatan perdata ini. Kalau oke, asli ini ijazahnya Pak Jokowi asli, silahkan. Siapa yang bersalah silahkan dipidana. Yang terakhir, pidana itu terakhir. Jadi bukan dipidana dulu, orangnya sudah masuk, kemudian baru diteliti ijazahnya lah lewat gugatan perdata. Itu mohon maaf, itu tidak manusiawi. Dan apa gunanya hukum di negara ini kalau prosedurnya seperti itu? Teman-teman yang lain. Kepolisian Negara Republik Indonesia dia mengajukan jawaban melalui e-court. Jawaban mana nanti ya jam 14 akan diverifikasi oleh majelis hakim dan kemudian majelis hakim tentu akan memberikan kesempatan pada kuasa para penggugat untuk mengajukan replik. Lazimnya itu 1 minggu depan, hari Selasa tanggal 25 November 2025 akan memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk mengajukan replik. Itu yang bisa saya sampaikan. Anggota persidangan kemarin kan tergugat tidak hasil tapi begitu sekarang itu secara aturan gimana? Iya, karena sidangnya melalui litigasi, ya melalui e-court, ya ketika kemudian tergugat 4 kepolisian negara Republik Indonesia mendaftar, ya menjawab melalui depan di e-court sana, itu majelis hakim tidak bisa menolak. Jadi tetap diakomodir. Sehingga kemudian makanya setelah nanti diverifikasi jam 14, kemudian diberikan kesempatan kepada para pihak atau para penggugat untuk mengajukan repliknya. Selasa, informasinya tadi Selasa ya, Selasa tanggal 25 November 2020. Begitu ya, jelas ya. Itu nanti sidangnya secara online terus ya? Secara online, secara litigasi, secara e-court. Ya. Nanti apakah ada juga tahapan saat sidang offline atau semua? Ada. Nanti ketika kemudian sudah sampai pembuktian bukti surat, ya, bukti surat akan diupload, nanti akan disandingkan dengan pembandingnya yang sudah di nasehel, sudah ada materinya, nanti diajukan ke persidangan dengan pembanding. Ada tahapannya hadir di persidangan.
bukti surat dan nanti saksi-saksi.